wabarakatuh. Saya Indra Wahyudi. Pada video kali ini saya mau membahas tentang bagaimana cara untuk membuat peta sebaran kasus COVID-19 di Indonesia dengan menggunakan software Quantum GIS. Oke, berikut ini adalah tampilan akhir dari peta yang ingin saya buat. Nah, jadi untuk bahan-bahan yang perlu dipersiapkan, pertama adalah software Quantum GIS, kemudian save file atau .shp yang berupa gambar peta Indonesia, dimana nanti untuk file SHP-nya bisa akan saya kasih di deskripsi linknya, jadi teman-teman bisa download di deskripsi. Kemudian yang diperlukan adalah data dari kasus COVID-19 yang ada di Indonesia, di mana teman-teman bisa akses langsung melalui website resmi covid19.go.id/peta sebaran. Nah, oke, di sini saya sudah membuka Quantum GIS, kemudian saya buat project baru. Nah, setelah kita membuat project, pertama kita masukkan dulu peta Indonesianya atau file SHP-nya. Jadi di bagian tools kita klik Open Data Source Manager. Nah, kita browse di mana posisi file SHP-nya. Di sini ya, namanya prof.shp. Kita double klik. Nah, setelah terbuka ini kita close. Nah, berikutnya yang perlu dilakukan adalah menginput data COVID-19 dengan cara di bagian toolbar bisa teman-teman cari nama toolsnya Open Attribute Table, kita klik. Nah, di sini kita bisa tambahkan field baru. Cara menambahkan field, pertama di bagian tools cari namanya toggle editing mode, kita aktifkan dulu toggle editing mode-nya, baru kita masuk ke tools new field. Nah, kita klik, nah maka akan muncul jendela add field. Di bagian jendela add field pertama kita ketikkan namanya dulu, misalkan di sini 6 Juni 2020. Nah, ini berhubung di bagian table name-nya ini dia karakternya terbatas ya, atau kita bisa mengetikkan huruf secara terbatas, hanya beberapa huruf saja. Jadi mungkin di bagian komen bisa kita kasih penjelasnya. Nah, untuk bagian name sendiri itu sangat disarankan untuk tidak menggunakan spasi dan sebagainya ataupun karakter spesial. Tapi kalau menggunakan underscore bisa sebagai pengganti spasi. Nah, jadi untuk di bagian komen kita bebas ya. Kemudian untuk di bagian tipenya ada beberapa pilihan, ada integer, ada real, ada string, ada date. Nah, untuk integer sendiri untuk memasukkan bilangan bulat mungkin ya. Nah, sedangkan yang real ini untuk memasukkan bilangan desimal. Kemudian ada string untuk memasukkan teks, sedangkan date atau date and time itu untuk memasukkan tanggal dan waktu. Nah, berhubung yang ingin saya inputkan di sini adalah number atau nomor, jadi saya menggunakan yang integer. Saya okekan. Nah, di sini akan ada table baru, kolom baru ya. Dan di sini masih kosong, jadi teman-teman bisa isi satu persatu disesuaikan dengan data COVID-19 yang ingin teman-teman inputkan. Nah, berhubung sebelumnya di sini saya sudah menginputkan data per 4 Juni 2020, jadi saya akan menggunakan yang data 4 Juni 2020. Nah, sedangkan untuk yang ini bisa kita delete. Nah, untuk mendelete-nya di sini ada delete field. Kita select field yang ingin di-delete, kita klik OK. Nah, jadi data entry-nya sudah dimasukkan. Atribut table-nya bisa kita close. Nah, langkah berikutnya kita masuk ke bagian layer. Ini di layer, di kolom layer di sini ada layer namanya prof, yaitu file SHP yang barusan kita import. Ini bisa kita klik kanan, pilih properties. Nah, di bagian properties kategorinya single symbol kita ganti menjadi graduated untuk memvisualisasikan angka ke dalam gambar. Untuk value-nya kita klik, kita pilih yang field yang barusan kita inputkan 4 Juni 20. Selanjutnya kita pilih color ramp. Ini untuk mengganti color atau warna yang akan kita pakai untuk gradasi warna. Nah, untuk lebih lengkap bisa diklik bagian all color ramp, arahkan ke all color ramp. Nah, misalkan saya pilih orange. Nah, selanjutnya kita tentukan klasifikasinya. Kita kelas di bagian kelasnya ini bisa kita naikkan
Nah, maka dia akan muncul beberapa kelas atau klasifikasi atau ranknya ya, berapa ke berapa misalkan. Nah, berhubung metodenya berupa gradasi warna ya, atau ada yang nyebut lightness. Jadi misalkan semakin cerah warnanya, itu mungkin value-nya lebih kecil atau sedikit, atau kasus COVID-nya lebih kecil. Nah, sedangkan untuk warna yang lebih tua itu kasus COVID-19-nya lebih besar atau tinggi. Nah, berhubung di sini maksimalnya 7.690 ya. Jadi di sini mungkin supaya jaraknya nggak terlalu jauh, saya kasih di sini lower value-nya 5.000. Nah, untuk yang ini misalkan dari 5.000 berarti 2.500. Ini dari 2.500 1.200. Nah, kemudian ininya misal 500. Nah, ini dari 0. Atau kita kecilin lagi. Berapa ya? 20. Nah, 20 ke 100. Oh, yang ini sih. 500. 500 lah. Oke, bisa di-apply, kemudian klik OK. Nah, maka tampilan petanya akan berubah seperti ini. Nah, jadi tadi yang semakin cerah warnanya itu kasus COVID-19-nya lebih sedikit dibandingkan dengan yang warnanya lebih gelap ya. Nah, jadi berikutnya di sini untuk memperbagus tampilan peta yang kita buat, kita bisa masukkan gambar dari Google Map ke dalam peta atau project yang sedang kita buat. Cara untuk memasukkan gambar dari Google Map, kita memerlukan plugin. Jadi untuk plugin, kita ke menu plugin, manage and install plugins. Nah, di kolom search kita ketikkan Quick Map Service. Nah, ini ya namanya Quick Map Service. Jadi ini adalah tools atau plugin yang akan kita pakai. Untuk teman-teman yang belum install, bisa install dulu pluginnya. Dan untuk menginstal plugin ini dia harus connect internet. Jadi apabila teman-teman belum connect, silahkan untuk connect internetnya terlebih dahulu. Berhubung saya sudah install, jadi ini saya close. Nah, untuk pluginnya dia akan muncul di bagian sini nih teman-teman. Nah, jadi saya klik yang bagian search QMS. Nah, terus kita pilih untuk Quick Map Service-nya. Di sini ada beberapa pilihan. Kalau belum muncul, teman-teman bisa ketikkan di bagian search, ketikkan saja Google misalnya, maka dia akan menampilkan beberapa pilihan dari Google Map. Nah, di sini misal saya pilih yang Google Trend Hybrid, double klik. Nah, maka dia akan rendering. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jadi kalau diperhatikan mungkin teks yang ada di bagian Google Map dia ketutup ya, karena dia menggunakan layer, dan layar Google Trend Hybrid-nya berada di bawah layar si SHP Prof yang tadi kita buat. Nah, jadi untuk mengakalinya kita bisa di bagian properties. Nah, ini color ramp bisa kita edit, kita kasih sedikit opacity biar teksnya tetap terlihat. Jadi kita ke edit color ramp. Nah, untuk di bagian tiap-tiap gradasi warnanya bisa kita kasih opacity misalkan sekitar 65. Nah, ini bisa saya copy paste biar cepat. 65. Oke. Jadi dia nanti warnanya akan sedikit tembus pandang. Nah, ini kita okekan, apply, terus oke. Nah, maka tampilannya akan kurang lebih seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita tinggal melakukan layout pada peta supaya bisa kita render atau export menjadi image. Caranya kita ke menu project, kemudian pilih new print layout. Nah, kita kasih nama misalkan peta sebaran kasus
COVID-19. Oke. Nah, dia akan membuka jendela layout. Nah, ini kita maximize dulu. Nah, pertama yang harus dilakukan sebelum layout yaitu dengan mengklik kanan pada bagian kertas. Kita atur dulu ukuran kertas maupun orientationnya. Kita klik. Nah, kemudian di bagian properties, size-nya bisa teman-teman pilih sesuai dengan keperluan. Saya pilih yang A4, orientationnya saya pilih landscape. Oke. Nah, berikutnya di sini saya akan melakukan zoom ya supaya nggak mubazir. Di sini bisa tahan tombol kontrol, kemudian mainkan scroll pada mouse, dinaikkan sedikit. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita masukkan peta yang barusan kita buat ke dalam layout. Caranya dengan mengklik tools yang namanya add a new map to the layout. Nah, untuk menambahkannya kita tahan tombol mouse kiri, kemudian kita drag. Nah, kemudian dilepaskan. Nah, maka dia akan rendering sebentar. Nah, dia akan muncul. Kita taruh ke tengah ya. Oke. Nah, di bagian petanya ini teman-teman juga bisa menggeser atau menzoom in zoom out untuk bagian peta yang di dalam rectangle dengan menggunakan tools namanya move item content. Jadi ini berfungsi untuk memindah item yang ada di dalam konten. Diaktifin dulu move item contentnya, baru ini bisa digeser-geser atau di zoom menggunakan kontrol dan scroll. Nah, misalkan seperti itu ya. Oke, mungkin kayak gini aja. Oke, berikutnya di bagian properties kita bisa kasih grid ya, untuk menampilkan garis lintangnya. Misalkan di peta biasanya ada garis-garis ya, jadi gridsnya kita klik. Nah, kita klik icon tanda plus. Nah, maka dia akan muncul grid 1. Nah, grid satunya kita klik, kemudian pilih modify grid. Nah, pertama kita tentukan dulu koordinat reference systemnya atau CRS-nya, kita change. Nah, kemudian kita pilih yang UTM zone 50S. Nah, untuk teman-teman yang belum ada pilihan ini bisa di bagian filter, ketikkan aja ID yang ada di sini ya, 32750. 32750. Nah, oke, di sini kita kalau sudah dipilih klik OK. Nah, selanjutnya kita tinggal kasih value di bagian koordinat X dan Y. Nah, untuk X misalnya saya pakai 1.500.000. Nah, kemudian Y-nya juga sama. Nah, seperti ini. Oke. Nah, berikutnya kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada frame, jadi kita bisa nambahin frame pada map yang kita buat. Jadi kita ke frame style, kita klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada zebra, ada line border dan sebagainya. Misal zebra dia akan seperti hitam dan putih ya. Nah, di sini saya pilih yang line border. Untuk thickness-nya, ketebalannya bisa kita naikkan. Nah, oke, mungkin kayak begini cukup ya. Kita scroll ke bawah lagi, di sini ada draw koordinat. Nah, jadi draw koordinat ini dia akan menampilkan value koordinat. Nah, dan di sini kalau diperhatikan di sebelah kanan dan kiri nilai koordinatnya dia secara horizontal. Penulisannya ini bisa kita ubah menjadi vertikal menyesuaikan peta yang kita buat. Jadi di bagian draw koordinatnya kita scroll ke bawah. Nah, ada bagian left. Di left kita klik horizontal, kita ganti menjadi vertical ascending misalkan. Nah, kemudian yang di sebelah kanannya pun juga right-nya horizontal, kita ganti jadi vertical descending. Nah, oke, untuk koordinat untuk gridnya udah kita bisa. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan icon atau gambar mata anginnya, biasa kan ada ya untuk menunjukkan utara dan sebagainya. Nah, untuk menambah mata angin kita bisa ke tools namanya add a new north arrow. Kita klik. Nah, kita klik kiri, ditahan, kemudian di drag, kemudian lepas. Nah, seperti ini.
Nah, untuk ikonnya apabila teman-teman mau ini bisa diganti ya. Dan menggantinya di bagian properties, klik tab yang search directories. Nah, dia loading preview sebentar. Oke. Nah, di sini ada beberapa pilihan icon, silahkan teman-teman pilih yang paling sesuai dengan arah mata angin. Nah, ini saya pilih yang ini aja mungkin. Nah, kemudian untuk warnanya pun fill colornya bisa diganti sesuai keinginan. Jadi biar lebih tegas aja ya. Nah, mungkin seperti ini. Selanjutnya saya akan tambahkan kolom legend di sini sebagai keterangan tampilan si grid line ya. Nah, jadi kita di bagian tools kita pilih yang add a new legend to the layout. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, untuk legendnya ini apabila teman-teman ingin merubah ukurannya, dia telok jadi dia kayak kekunci gitu. Jadi pertama harus dilakukan adalah di uncheck dulu di bagian resize to fit content. Ini di uncheck. Nah, baru teman-teman bisa ubah ukuran si legendnya. Nah, mungkin kayak gini. Nah, di bagian title bisa masukkan keterangan. Nah, ke bawah sedikit. Nah, untuk teks yang prof ini ya, ini mewakili nama dari layer yang si peta. Ini bisa kita ganti. Kita scroll ke bawah dikit. Nah, auto update-nya pertama kita uncheck. Nah, di bagian proof ini bisa kita double klik. Nah, kemudian bisa kita ganti menjadi teks, misalkan di sini kasus 5 kasus. Nah, kita oke kan. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau teman-teman misalkan ingin menghilangkan background putihnya ini, bisa di scroll ke bawah, cari tab background. Nah, ini di uncheck. Nah, maka dia akan seperti ini ya, jadi transparan. Oke, berikutnya di sini saya mau nambahin judul untuk petanya di bagian atas ini. Kita bisa tambahkan tools add a new label to the layout. Kita klik. Nah, kemudian kita drag and drop. Oke. Nah, teksnya kita masukkan misal peta sebaran kasus COVID-19. Nah, untuk fontnya bisa di scroll ke bawah. Nah, di sini fontnya kita klik, kita ganti sesuai keinginan. Nah, misalkan saya menggunakan Berlin, untuk size-nya 36. Kita oke kan? Oke. Ini dilebarin dikit biar full. Nah, untuk posisinya kita pastikan berada di tengah. Nah, ini bisa kita copy paste ya biar cepat. Nah, di sini mau saya tambahin lagi teks per provinsi di Indonesia. Size-nya mungkin kita bedain ya biar kelihatan mana judul, mana keterangan. Nah, kita taruh di tengah. Oke. Nah, gitu aja. Nah, kemudian di sini mau saya tambahin keterangan lagi per provinsi per provinsi tanggal per tanggal 4 Juni 2020. Ya, kita tambahin label lagi di sini. Kita masukkan teks per tanggal 4 Juni 2020. Oke, untuk size-nya kita jangan terlalu besar, 14 saja mungkin. Nah, seperti ini. Kita taruh di sini deh. Atau ini kita turunin dikit mapnya. Oke. Nah, udah ya. Nah, sederhana aja mungkin seperti ini tampilannya. Mungkin berikutnya di sini tinggal export ya. Jadi untuk export sendiri teman-teman bisa pilih
baik itu mau ekspor as PDF ataupun ekspor as image. Jadi kalau ekspor as image dia bisa jadi JPEG atau PNG ya. Nah, untuk kali ini saya akan ekspor as image aja. Nah, kemudian ini kita close. Untuk namanya peta sebaran kasus COVID-19. Nah, kita save. Nah, untuk resolusi biarin default aja. Ini kita klik save. Oke. Nah, nanti dia akan keluar notifikasi apabila sudah selesai ekspor. Nah, oke. Nah, baik, mungkin demikian untuk tutorial bagaimana cara membuat peta sebaran COVID-19 di Indonesia dengan menggunakan Quantum GIS dengan menggunakan metode gradient warna atau gradasi warna. Untuk kalau apabila teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar.